Baiklah, teman-teman sekalian, marilah kita berdoa kepada Tuhan Maha Esa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Syamigel telah memimpin doanya. Kemudian Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Hadir Priscilia Putri, hadir Bu. Erika Natasha, hadir Bu. Claudia, hadir Bu. Pariska, hadir Bu. Berarti hadir semua ya, alhamdulillah. Begitu semangat ya, kayaknya itu belajar pada pertemuan kita kali ini. Jadi sebelum Ibu jelaskan materi kita pada pertemuan kali ini, Ibu mau nanya terlebih dahulu mengenai materi kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Claudia. Jadi materi kita minggu lalu itu kita belajar mengenai prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Ya, benar sekali. Jadi bagus Claudia karena Claudia masih ingat mengenai materi kita pada minggu lalu. Nah, jadi materi kita pada pertemuan kali ini adalah melanjutkan materi kita pada minggu lalu, yang dimana materi kita pada hari ini adalah mengenai periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Oke, jadi adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini, yang pertama melalui penjelasan dari guru dan tanya jawab yang kita lakukan antara peserta didik dan guru, itu siswa peserta didik mampu menganalisis mengenai periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Oke, next selanjutnya. Nah, adapun periodisasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu pada tahun 1945 sampai dengan 1949, yang dimana pada tahun ini tuh fungsi pers itu lebih diutamakan karena dengan fungsi pers itu tuh mendukung aktif revolusi kemerdekaan, di mana kan pada saat itu tuh kita kan baru awal-awal kemerdekaan, jadi ingin mengumumkan kepada banyak negara bahwa Indonesia itu telah merdeka. Selanjutnya, adapun pada partai-partai itu bertumbuh dan berkembang dengan cepat untuk menanamkan sikap nilai anti penjajahan di masyarakat Indonesia. Selanjutnya pada periode yang kedua, yaitu pada tahun 1949 sampai dengan 1959. Nah, pada masa ini terjadi dua kali pergantian undang-undang. Terjadi dua kali pergantian undang-undang, yang dimana yang pertama itu pergantian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi Konstitusi RI, yang dalam jangka waktu itu pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Yang kedua itu pada tahun dari Konstitusi RI tadi menjadi UUDS, itu pada tahun 1959 sampai dengan 1949 sampai dengan 50. Selanjutnya itu adalah periode yang ketiga, mengenai pada periode ketiga, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Nah, pada saat ini itu ada presiden mengeluarkan dekret 5 Juli atau biasa dikenal atau disebut dengan dekret presiden. Sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang tahu mengenai apa sih isi dekret presiden 5 Juli tersebut? Oke, Pariska, silakan. Baik Ibu, jadi isi dari dekret presiden 5 Juli tahun 1959 itu yang pertama yaitu dibubarkannya konstituante, kedua diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1950, serta dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Baiklah, bagus sekali jawabannya Pariska. Beri tepuk tangan dulu untuk Pariska. Ya benar, jadi apa yang dijawab oleh Pariska itu mengenai isi dekret ada 5
yang disampaikan oleh Pak Rizka tadi. Kemudian pada periode yang ketiga itu maaf Ibu ulangi, pada periode yang keempat itu pada tahun 1959 sampai dengan 1965 sampai dengan 1998, di mana pada periode ini itu pemilu memang sudah diterapkan yang namanya demokratis, tapi belum berjalan atau berkesesuaian dengan maksimal. Kemudian yang namanya rekrutmen politik itu tidak transparan atau tertutup. Jadi cuma kalangan politik saja yang bisa melihatnya. Yang periode yang kelima itu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, di mana pada periode ini demokrasi yang digunakan adalah demokrasi Pancasila dengan pemilu itu sudah berjalan lebih maksimal atau demokratis, dan rekrutmen politik itu sudah transparan, tidak lagi tertutup, dan diberikannya hak masyarakat. Nah, hak masyarakat itu seperti apa sih? Jadi seperti mengungkapkan pendapatnya, diberikan hak untuk menyatakan pendapat umum dan lain sebagainya. Oke, jadi Ibu mau tanya, jadi dari penjelasan Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Erika. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa di mana pada pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1949 sampai 1959 terjadi 2 kali pergantian pemimpin. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Nairika atas pertanyaan. Pertanyaan sangat bagus sekali, Bu. Beri tepuk tangan dulu untuk Nairika. Jadi, kenapa bisa terjadi 2 kali pergantian undang-undang tersebut? Dimana karena kan pada masa itu tuh Indonesia kan baru masih persiapan untuk kemerdekaan, masih persiapan setelah kemerdekaan, sehingga masih memilih mana sih undang-undang yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Nah, oleh sebab itu pada saat itu juga pada konferensi meja bundar ada pihak Belanda yang memberontak, bukan memberontak sih, lebih ke meminta untuk Indonesia menggunakan konstitusi list. Jadi oke nih, boleh dicoba nih kata Indonesia. Bagus nggak sih kalau Indonesia menggunakan konstitusi list? Konstitusi list. Nah, pada saat itu ternyata setelah diterapkan, setelah dilaksanakan oleh Indonesia, ternyata tidak cocok dengan Indonesia. Akhirnya pada saat itu Indonesia yang dari tadinya konstitusi list berubah lagi menjadi UUD 1950. Bagaimana Nak Erika? Sudah bisa dipahami Nak? Oke, sudah. Terima kasih. Jadi apakah ada yang bertanya lagi? Ayo, mana semangat-semangatnya yang luar biasa semua? Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin Ibu yang nanya ya. Apa ya pertanyaannya? Oke, pertanyaannya itu setelah Ibu jelaskan tadi nih mengenai priorisasi pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Terus apa sih yang menjadi nilai moral dalam pelaksanaan demokrasi tersebut? Oke, siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Silvi. Ada beberapa pelaksanaan nilai moral demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Yang pertama, kesamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, yang keempat yaitu mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Dan yang terakhir, mengutamakan persatuan nasionalisme dan kekeluargaan. Baik, terima kasih Najib. Diberi tepuk tangan dulu dong untuk Mas Silvi. Ibu beri 2 jempol untuk Mas Silvi karena udah bisa menjawab pertanyaan yang telah Ibu ajukan. Mungkin
kasih Naulaudia. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Naulaudia. Baik, terima kasih anak-anak untuk pertemuan kita pada hari ini. Ibu akan memberikan tugas pada kalian yang dimana pertanyaan tugasnya akan Ibu kirim di WA group. Bisa anak-anak semua lihat soalnya kemudian jawab di Wood dan dikumpul di email Ibu. Bagaimana? Mengerti semuanya? Mengerti Ibu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Baiklah, sama-sama kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian Ibu. Segala kekurangan hanya milik Ibu dan segala kelebihan segala kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.